Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Halo anak-anakku semuanya, tentunya kalian baik-baik saja, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam kesempatan ini anak-anakku, kita akan membahas bab sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafa Ar-Rasyidin. Seperti biasanya, kita tidak lupa berdoa terlebih dahulu agar diberi kepahaman ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah kita mempelajari tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW baik pada waktu di kota Mekah sampai kepada hijrah di Madinah, maka perjuangan Rasulullah SAW ini diakhiri dengan wafatnya Rasulullah, maka dilanjutkan oleh sahabat. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kekhalifahan, tabuk kepemimpinan dan dakwah Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat yang dikenal dengan nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin berarti para pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara Khulafa Ar-Rasyidin memimpin umat Islam. Apa saja yang perilaku terpuji Khulafa Ar-Rasyidin yang patut diteladani, temukan jawabannya pada bab ini. Nah, inilah peta konsep yang akan kita pelajari untuk mempermudah dalam tahapan-tahapan kita belajar. Pertama, pembahasan kita yaitu tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah sahabat yang 4. Yang pertama, ini adalah sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, dalam pembahasan masing-masing sahabat ini, dalam peta konsep ini nanti akan kita bahas tentang rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Nah, inilah mungkin bisa di antara
sosok keteladanan akhlak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq selesai dalam kekhalifahannya, berakhir, maka digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, profil atau keteladanan akhlak yang dimiliki oleh Umar bin Khattab di antara satu, pemberanian, suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleran, bersifat sederhana, bersikap jujur dan bijaksana. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti akan kita bahas juga seperti yang lain, sahabat yang lain, yaitu tentang keteladanannya Umar bin Affan. Di antaranya adalah cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Ali bin Abi Thalib, ini keteladanannya, akhlak mulianya adalah cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dan menghadapi masalah, juga sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Inilah peta konsep, yang mana peta konsep ini adalah alur-alur dalam kita membahas tentang Khulafa Rasyidin. Nah, kita mulai dari Khulafa Rasyidin. Apakah Khulafa Rasyidin itu maksudnya apa? Khulafa Rasyidin, nah, mungkin sudah saya sampaikan pada pembukaan tadi, mukadimah dalam pembelajaran ini, yaitu Khulafa Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin. Hal ini berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafa Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pimpinan yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nah, Khulafa Rasyidin yang pertama yang kita bahas yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ya kira-kira dia ini menjadi khalifah itu sekitar tahun 11 sampai 13 Hijriah. Tepatnya 632 sampai 634 Masehi. Nah, Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi.
Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Inilah secara singkat tentang profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita lanjutkan. Masih pada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Adapun prestasi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ini pertama memerangi orang murtad, yang kedua memberantas nabi-nabi palsu, yang ketiga mengumpulkan dan penulisan ayat Al-Quran, yang keempat memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Inilah keteladanan atau karakter Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai karakter yang dapat kita teladani, yaitu rendah hati atau tidak sombong. Beliau berhati tenang, kehidupannya sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, serta dermawan. Begitu juga dia ini adalah suka menolong bagi kaum tertindas dan juga senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keteladanan dan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tercatat 13 sampai 23 Hijriah atau 600 maksud kami, 634 dan 644 Masehi. Mereka mulai dan berakhir menjabat menjadi tabuk kepemimpinan, yaitu khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, yaitu Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata lagu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke dalam barisan kaum muslim,
maka mulailah Islam itu mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Nah, setelah Umar bin Khattab ini sudah selesai dalam kepemimpinan, maka diteruskan oleh sahabat yang berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ini. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Ibunya bernama Urwah dalam putri Ummu Hakim al-Baidho, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Abdi Manaf ibnu Qusay. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abisam bin Abdi Manaf. Sedang nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisam bin Abdul Manaf, ayah dari Utsman. Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Nah, periode pertama. Utsman bin Affan radhiyallahu membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Yang kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman mengaku jabatan khalifah selama 12 tahun dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang pualam. Dinding batu berukir, bertata perak dan atap melengkung. Nah,
Adapun keteladanan dan karakter Utsman bin Affan radhiyallahu an, di antaranya satu, sikap kedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang kedua, sikap keadilan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang ketiga, sikap kesederhanaan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang keempat, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathu Makkah. Berikutnya, sikap kejujuran Utsman bin Affan. Ini adalah yang bisa kita teladani oleh kita semua. Berikutnya khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menjabat menjadi tahta kepemimpinan atau bertahta itu sekitar 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dulu nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dari terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijrah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergulakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah tahun 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Muljam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah mempunyai keteladanan dan karakter. Keteladanan dan karakter Ali bin Abi Thalib yaitu cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Adapun prestasi yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib atau yang diperoleh yaitu dalam memperluas dakwah Islam. Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India.
Yang kedua atau B, dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. C, dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Nah, kita balik lagi. Nah, terus yang D, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dasar ilmu nahwu, ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Duhaili yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Inilah anak-anakku semuanya, pembahasan tentang Khulafa Ur-Rasyidin, yaitu sekitar dari 4 sahabat, dari sahabat yang pertama sampai yang keempat. Nah, mudah-mudahan materi ini membawa manfaat bagi anak-anakku, dan jangan beranjak kemana-mana, masih meneruskan dalam pembelajaran ini dalam bentuk menyelesaikan tugas dan mengerjakan tugas yang Pak Guru sampaikan di dalam tayangan video kali ini. Untuk itu, selamat untuk menjalankan tugas, dan semoga anak-anakku lancar dalam menjalankan atau mengerjakan tugas ini dengan baik. Silakan dipersiapkan alat-alat tulisnya untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.